Gimana kabar hari ini, Cis? Semoga sehat selalu ya. Semoga selalu kalian temukan solusi di balik masalah yang kalian hadapi ya, Cis. Oh iya, Cis, kali ini gue bakal ngomongin sejarah kelam dunia persepak bolaan nih. Bicara soal sepak bola, memang gak ada habisnya, Cis. Apalagi kalau bicara soal tim kesayangan ya. Kadang bisa sampai perang urat. Saling gontok-gontokan demi tim kesayangan. Kacau banget kan? Tapi tetap sih gue pribadi setuju kalau sepak bola bisa jadi wadah pemersatu bangsa. Apalagi nih kalau timnas Indonesia kita yang berlaga. Kalah deh pokoknya selebgram seksi di luar sana sama timnas kalau lagi berlaga soal pemersatuan bangsa ini. Nah, bicara soal sepak bola, ada catatan kelam nih di dunia sepak bola, Cis. Di mana sebanyak 39 orang dikonfirmasi meninggal dan 600 lebih lainnya mengalami cedera. Ada yang tahu tragedi memilukan di dunia sepak bola tersebut apa? Kalau Liverpoolian sama Juventini pasti tahu lah ya. Yap, tragedi Hazel. Jadi salah satu sejarah kelam dunia kulit bundar ini, Cis. Bersama gue Galip, selama beberapa menit ke depan, yuk kita bahas tragedi Hazel. Tragedi Hazel atau yang lebih populer dengan nama Hazel Stadium Disaster terjadi pada 29 Mei 1985. Saat itu tembok stadion runtuh dan menimpa para penggemar yang hadir langsung untuk menikmati laga final Piala Champions antara Juventus dan Liverpool. Sesaat sebelum peluit tanda pertandingan dimulai. Bicara soal Liverpool, selamat buat para fansnya nih yang lagi-lagi Liverpool melangkah begitu jauh di Liga Champions. Liverpool yang diisi oleh Kenny Dalglish dan kawan-kawan sedang mempertahankan gelarnya di Liga Champions dan harus berhadapan nih dengan sinyonya besar Juventus yang kala itu diisi pemain hebat juga seperti Michel Platini dan kawan-kawan. Mereka akan bertemu di Stadion Hazel. Meskipun disebut sebagai stadion utama negara Belgia dan terletak di tengah kota Brussels, Hazel tidak berada dalam kondisi yang cukup bagus nih dalam menopang puluhan ribu penonton yang saat itu didominasi oleh fans berkebangsaan negara pizza. Berusia 55 tahun saat laga final diselenggarakan, Hazel Stadium tidak mendapat perhatian selama beberapa tahun dan beberapa bagian dari gedung tersebut terlihat berceceran tak terurus, Cis. Bahkan menurut French Football Magazine, ratusan supporter saat itu yang notabene tanpa tiket bisa menerobos masuk nih dengan menjebol tembok stadion. Menurut laporan yang sama pula, pemain dan penggemar Liverpool sendiri pun terkejut nih dengan lokasi yang memprihatinkan. Malah ada yang menyamakannya nih dengan tempat pembuangan sampah. Kok bisa ya, Cis? UEFA malah milih stadion yang kayak gitu buat laga sepenting dan spesial. Menurut kalian gimana nih, Cis? Apakah UEFA sudah tepat? Apa belum soal pemilihan lokasi pertandingan? Komen ya, Cis, di kolom komentar. Oh iya, Cis, menurut The Times, bahwasannya Presiden Juventus, Gianpiero Boniperti, dan CEO Liverpool, Peter Robinson, mengajukan usulan nih kepada UEFA untuk berpindah ke lokasi yang lebih layak. Apalagi kedua kesebelasan merupakan tim elit dengan supporter yang melimpah ruah. Namun, UEFA menolak usulan tersebut dan tetap menjalankan laga sesuai dengan rencana sebelumnya. Waduh, padahal udah diperingatin ya, tapi tetap aja nggak digubris dan tetap pala batu tuh UEFA sama ketetapan awalnya. Ya, mungkin aja namanya penyelenggara udah jauh-jauh nih menyiapkan secara matang, nggak pengen acara itu berubah tempat, dan mungkin pihak stadion atau negara terselenggara udah banyak ngelakuin hal-hal kayak persiapan penyelenggaraan, promosi, dan lain-lain nih. Jadi nggak pengen juga dong batal. Atau kalian, Cis, punya pendapat lain? Monggo, tulis di kolom komentar ya. Sementara itu, pengaturan tempat bagi masing-masing supporter pun udah disiapkan nih, Cis. Yakni, wilayah sisi kiri dan kanan lapangan merupakan tempat bagi para penonton netral asal Belgia. Sementara itu, di belakang gawang sebelah timur merupakan tempat bagi supporter Juventus yang dibagi
menjadi 3 wilayah nih, yakni wilayah O, M, dan N. Di seberangnya gawang, sebelah barat merupakan lokasi supporter Liverpool yang juga dibagi menjadi 3 seksi, yakni X, Y, dan Z. Tuh Ces, udah diatur sebenarnya sedemikian rupa, sampai posisi tempat bagi para fans pun udah disiapin sama pihak penyelenggara. Udah bener-bener memperhatikan posisi supporter biar nggak saling bentrok nih Ces. Ya memang wajar sih pemisahan-pemisahan posisi duduk supporter gitu, terlebih melihat rekam jejak supporter Inggris yang terkenal dengan hooligans-nya. Nah, namun pada kenyataannya nih Ces, tiket untuk seksi Z telah disiapkan untuk supporter Liverpool malah dijual oleh agen yang pada akhirnya tiket tersebut tidak dijual kepada fans Liverpool, melainkan pada warga lokal Belgia yang lebih condong mendukung Juventus. Hal ini tak lain karena Belgia punya komunitas penduduk Italia yang tak kalah banyaknya Ces. Halah, selalu ada aja nih Ces, oknum-oknum yang merusak rencana yang udah disiapkan secara matang, dan pada akhirnya malah merugikan banyak pihak. Klimaks dari perbuatan ini pun dimulai sekitar pukul 19.00 waktu setempat, 1 jam sebelum kick-off. Kemelut mulai terlihat dari kejauhan. Pendukung Liverpool pada seksi Y dan Juventus pada seksi Z hanya terpisah oleh tangga dengan lebar beberapa meter dan rantai temporer sebagai batasnya. Cuma itu doang batasannya. Saat itu para supporter bertukar lemparan batu nih. Reruntuhan bangunan kan ada batunya, dia lempar-lemparan, jarak di antara mereka semakin melebar, mengingat mereka harus menghindari batu yang berterbangan. Mulai gaduh tuh suasana stadion Ces. Menjelang peluit pertandingan tanda dimulainya pertandingan, aktivitas lempar-melempar batu ini semakin intens nih Ces. Batu-batu saling berterbangan ke sana kemari. Tak puas hanya dengan melempar batu, tapi tak nyembunyiin tangan ya Ces, lempar batu sembunyi tangan enggak. Sejumlah kelompok dari kedua belah pihak mulai menyeberangi pembatas antara seksi Y dan Z, di mana para pihak berwajib kewalahan Ces. Akhirnya tuh saking gaduhnya, para penonton yang enggan turut serta dalam bentrokan tersebut mulai memadati sisi seksi dan menekan tembok stadion dalam rangka menghindari lemparan batu yang lalu lalang. Tak kuat menahan tekanan, bagian bawah tembok mulai runtuh Ces, dan menimpa para supporter yang menepi. Gak kebayang kan Ces, tertimpa tembok stadion ibarat pepatah, sudah jatuh tertimpa tembok pula lagi. Suasana semakin keruh nih saat supporter dari seksi seberang M, N, dan O berhamburan keluar untuk memberi bantuan kepada rekan sejawatnya di seksi Z. Beruntung pihak berwenang berhasil menggagalkan aksi supporter tersebut. Malapetaka ini berlangsung selama hampir 2 jam lamanya Ces. Riuh, gaduh, mengaduh, dan sangat rusuh situasi stadion saat itu Ces. Kacau kan? Tercatat 39 orang meninggal dalam kejadian tersebut. Tapi Ces, catatan 39 kematian bukan murni disebabkan oleh tembok yang runtuh Ces. Malah, sebagian dari para supporter berhasil keluar dari stadion melalui reruntuhan-reruntuhan. Kebanyakan dari korban meregang nyawa saat terjepit oleh kerumunan penonton. Jadi ketika berdesak-desakan dia keinjek-injek tuh Ces sebelum keruntuhan terjadi. Selanjutnya pertandingan saat itu ditunda sampai kerusuhan mereda Ces. Setelah kedua kapten dari masing-masing klub membujuk para penonton, peluit menit pertama pun dibunyikan. Akhirnya baru mulai juga nih pertandingan. Pertandingan berlangsung dengan lancar dengan skor akhir 0-1 untuk kemenangan Juventus berkat tendangan penalti dari Michel Platini. Pasca penyelidikan dari berbagai pihak berwenang yang terkait nih Ces, UEFA memutuskan bahwa klub manapun yang berasal dari kerajaan Inggris dilarang ikut serta dalam Liga Champions dan UEFA Cup, kecuali Liverpool yang mendapat 6 tahun larangan bermain. Lebih lama lah dari klub-klub Inggris yang lain Liverpool. Sejak 1977 hingga 1984, klub-klub Inggris berhasil meraih 6 dari 8 Piala Eropa, dan larangan ini menjadi sebuah pecut tajam nih bagi sepak bola Inggris dan dunia olahraga secara keseluruhan Ces.
ketika larangan bermain ini diumumkan nih Cis, Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher sepenuhnya mendukung segala keputusan yang telah dibuat dengan mengatakan kita harus membersihkan olahraga ini dari aksi kekerasan di rumah kita sendiri. Kemudian mungkin kita bisa kembali melanglang buana seperti sedia kala. Gitu kata si Thatcher tuh. Dan sekali lagi, manusia bila sudah cinta menjadi sangat buta, Cis. Malas melihat untuk mempelajari sejarah masa lalu. Cinta yang terlalu fanatik ini pun menyebabkan peristiwa yang sama terulang kembali, Cis. Yaitu 4 tahun kemudian setelah peristiwa Heysel ini terjadi pada 15 April 1989, di Stadion Hillsborough 96 orang meninggal nih akibat saling berjajalan yang kesemuanya adalah supporter Liverpool lagi. Jadi nggak belajar lah dari peristiwa masa lalu tuh. Hukuman atas melempar teka Heysel ini tidak hanya dalam bentuk larangan bermain, Cis, namun juga 3 tahun menginap di Hotel Presidio bagi 14 supporter Liverpool yang dianggap sebagai biang keladinya, Cis, dari kerusuhan Heysel ini. Fanatisme memang kerap menjadi momok bagi umat manusia, Cis. Fanatisme menjadi candu yang memabukkan bagi siapapun, dimanapun, kapanpun. Parahnya, sikap fanatik ini bisa sangat beracun dan merusak nilai-nilai kemanusiaan. Saat seseorang sudah meyakini secara ekstrim suatu hal sebagai sesuatu yang benar, yang mereka anggap benar, seseorang nih cenderung mengabaikan informasi yang kontradiktif dengan apa yang ia yakini, dengan apa yang ia sukai tadi, Cis. Sehingga mereka tidak mampu untuk melihat sudut pandang lain. Misalnya nih, kalian menyukai sesuatu idola secara berlebihan, bakal nggak rela, nggak akan mau idola tersebut dicela karena kesalahannya. Karena bagi orang yang fanatik tadi, sang idola adalah segalanya, Cis. Nah, kalian tertarik pembahasan tentang fanatisme? Tolong tulis di kolom komentar ya, Cis. Oke, Cis, sekian ruang kami kali ini. Bila kalian merasa bertambah wawasan mengenai peristiwa yang terjadi di masa lalu, dukung kami terus ya, Cis, dengan subscribe kami, share video ini ya, Cis. Terima kasih sudah menonton ruang kami dan sampai jumpa di ruang kami selanjutnya.